Nah guys, sebelum mulai alangkah baiknya kalian subscribe channel Gandiwa Story dulu, supaya kami rajin upload setiap hari dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video dari channel ini, oke? Samba meminta warga Dwaraka untuk terus mendoakan Dewa Chandra untuk meningkatkan kekuatannya. Kekuatan Dewa Chandra meningkat dengan doa dan dia berdoa pada Dewi Radha dan Krishna untuk bantuan. Radha memberitahu Krishna bahwa dia benar bahwa dia harus bertempur sendirian dan pergi. Samba senang melihat kekuatan Dewa Chandra meningkat dan terus berdoa sambil menyeringai. Balarama mengambil bentuk Sesnak dan berpikir Samba harus tahu bahwa dia berperang melawan Narayan dan tidak bisa menang jika Sesnak pemuja Narayan hadir. Dia membunuh roh jahat sekaligus dan mendapat Syamantak Permata. Aniruddha dan yang lainnya bertanya apa yang telah terjadi. Balarama mengatakan dia tidak tahu saat dia bertarung dengan roh jahat dan mendapatkan permata ini kembali. Jambawati memberitahu Samba bahwa Balarama mendapat Syamantak Permata. Samba mengatakan mereka harus lebih banyak berdoa pada Dewa Chandra dan memprovokasi warga untuk berdoa dengan keras. Radha bersama Krishna masuk dan meminta semua orang untuk berhenti mendoakan Dewa Chandra. Dia meminta Samba untuk berhenti menyesatkan warga. Samba mengatakan dia mempertaruhkan nyawanya dan berdoa untuk mereka di bawah air yang membeku. Tapi Radha hanya mempertaruhkan nyawa mereka, jadi Radha harus pergi dari sini. Warga mendukungnya. Radha mengatakan dia juga akan berdoa di bawah air yang membekukan dan akan membawa kembali matahari. Dia memberitahu Krishna bahwa dia benar bahwa dia harus bertarung sendirian. Krishna mengatakan dia hanya tahu bahwa dia akan selalu benar. Radha masuk ke air. Samba berpikir Radha tidak bisa menahan dingin karena dia tidak memiliki energi Raudra seperti dirinya. Balarama bertanya pada Krishna mengapa dia tidak menghentikan Radha. Krishna mengatakan energi cinta Radha akan membuatnya tetap hidup. Orang tidak menghormati pengorbanannya dan dia lebih suka melihat dunia tidak bernyawa daripada cinta Radha yang gagal. Radha berdoa pada Dewa Surya di bawah air. Dewa Surya mulai bangkit kembali. Samba dan Laksmana merasa tegang melihat itu. Samba memberitahu warga bahwa Radha pasti berisiko di danau, jadi dia akan pergi dan memeriksanya sementara mereka terus berdoa pada Dewa Chandra. Dewa Chandra memperingatkan Samba agar tidak menjadi orang bodoh. Samba memasuki danau sambil menyeringai. Balarama berpikir Samba akan menghabisi Radha. Balarama marah karena melihat Samba memasuki danau beku untuk menyakiti Radha dan mencoba menghentikannya, tetapi Krishna menghentikannya dan mengatakan dia tidak perlu melakukan apa-apa. Samba berjalan di dekat Radha dan berpikir dia sedang bermeditasi di gua. Samba berniat menghancurkan gua itu sendiri. Dia menyerang gua, tetapi gagal berulang kali. Dia berteriak siapa itu, maju ke depan. Sri Ganesha muncul. Samba menyapanya. Sri Ganesha mengatakan dia menjaga ibunya dan berperang melawan ayahnya bahkan jika dia harus kehilangan akal, hari ini dia akan melakukan hal yang sama dan tidak akan meninggalkan siapapun di dekat Radha. Samba mengatakan dia harus melawan segala cara dan serangan bahkan setelah peringatan Sri Ganesha. Balarama naik pitam melihat itu. Krishna berkata Samba hanya tahu untuk bertarung. Samba gagal berulang kali dan memperingatkan Sri Ganesha untuk menyingkir karena berada di antara dia dan Krishna. Sri Ganesha mengatakan itu antara dia dan Radha dan menggagalkan serangan Samba lagi, mengatakan dia adalah putra Krishna dan Radha menyukainya. Jadi dia harus menghormati Radha setidaknya untuk itu. Samba mengatakan dia tidak akan mendengarkan apapun dan menyerang Sri Ganesha lagi. Gauri melihat dan memberitahu Mahadewa bahwa Samba memprovokasi Sri Ganesha. Mahadewa mengatakan tunggu dan lihat saja. Dewa Surya sembuh dan sinar matahari jatuh di bumi. Warga yang melihat sinar matahari berhenti berdoa pada Dewa Surya, mengganggu Laksmana dan Jambawati. Sri Ganesha meminta Samba untuk menerima kekalahannya, tapi Samba terus menyerang Radha. Sri Ganesha gagal dalam serangannya.
Balarama berkata Sri Ganesha akan membunuh Samba sekarang. Krishna berkata Samba telah melewati batas, tapi akhir hidupnya belum datang. Samba terus menyerang Radha, dan Sri Ganesha gagal dan akan membunuh Samba ketika Krishna masuk dan meminta Sri Ganesha untuk menyelamatkan Samba karena akhir hidupnya belum tiba. Sri Ganesha mengatakan dia memperingatkan Samba berulang kali, tetapi Samba tidak mendengarkan. Dia mengutuk Samba bahwa seluruh dunia akan melihat sinar matahari, tetapi kesejukan bulan akan menutupi Samba dan dia tidak akan pernah melihat sinar matahari atau cahaya. Samba menjadi biru dan dingin lalu pingsan. Sri Krishna berterima kasih kepada Sri Ganesha karena telah menyelamatkan Samba. Sri Ganesha kembali ke orang tuanya, mereka mengatakan bahwa mereka bangga dengan Sri Ganesha. Jambawati dan Laksmana merasa putus asa melihat kondisi Samba. Krishna masuk bersama Radha dan Balarama. Jambawati memohon agar Krishna menyelamatkan putranya dan mengampuni dosa-dosanya. Laksmana memohon kepada Krishna dan menerima dosa-dosanya serta berjanji akan mereformasi dirinya dan Samba jika dia menyembuhkan Samba. Krishna mengatakan dia tidak bisa membantu mereka, tapi Radha bisa seperti Samba bertengkar dengan Radha dan mencoba mencemarkan nama baik dan membunuhnya, jadi mereka harus meminta maaf pada Radha. Jambawati memohon bantuan Radha. Radha mengatakan seorang ibu tidak boleh memohon dan mengatakan akan membantu Samba karena dia tidak pernah dendam padanya. Dia membawa Jambawati. Balarama bertanya kepada Krishna bagaimana Radha bisa mematahkan kutukan Sri Ganesha. Krishna mengatakan Radha adalah alam dan tidak ada yang mustahil baginya. Radha berjalan ke Samba dan berkata untuk menangkal kutukan Sri Ganesha, dia harus memeluk Samba seperti seorang ibu dan Samba harus menerima cintanya dengan hati. Balarama bertanya solusi macam apa ini. Radha mengatakan Sri Ganesha telah menginformasikan solusinya, mengenang kejadian tersebut. Dia memeluk Samba dan mengatakan dia harus menerima cintanya karena tidak ada cara lain. Samba membayangkan memeluk Radha secara emosional memanggil ibunya. Dia sembuh dan duduk dengan heran. Radha mengatakan kepadanya bahwa dia mengatakan kepadanya bahwa cintanya murni. Sekarang dia harus mereformasi dirinya sendiri dan meninggalkan dosa, harus melakukan perbuatan baik. Jambawati mengatakan kepadanya bahwa Radha sangat baik hati. Samba berterima kasih pada Radha dan berjanji padanya untuk segera memperbaiki dirinya. Radha berjalan pergi memintanya untuk menjaga dirinya sendiri. Begitu dia pergi, Samba mengubah nadanya. Laksmana mengatakan bahwa dia menyadari hidupnya tidak lengkap tanpa dia. Apakah dia benar-benar menerima Radha sebagai ibunya? Samba mengatakan hanya memiliki satu ibu yakni Jambawati. Dia hanya melihat bahwa Radha menjebak Krishna dan sekarang ibunya Jambawati. Laksmana bertanya apa yang akan dia lakukan sekarang. Dia mengatakan Krishna ada di balik semua ini karena Radha tidak dapat melakukan apa-apa. Samba memberitahu Laksmana bahwa dia akan sepenuhnya memisahkan Krishna dari Radha sehingga Krishna tidak dapat membantu Radha dan ketika Radha sendirian, dia akan membalas dendam darinya. Radha dan Krishna duduk di ayunan bersama. Krishna memegang tangannya dan mengatakan dia berkorban besar untuknya dan Dwaraka dan dia bangga padanya. Radha mengatakan dia membuatnya menyadari kekuatannya. Sri Gauri dan Sri Ganesha datang ke bumi untuknya. Dia mengatakan kekuatan wanita sangat besar dan dia menunjukkannya. Dwaraka berasal dari Radha dan bukan sebaliknya. Radha adalah kehidupan Dwaraka dan tanpa dia, Krishna bukanlah apa-apa. Laksmana melihat pelayan di sekitar dan bertanya pada Samba apa yang dilakukan pelayan di sini. Pelayan memberitahu Samba bahwa kereta sudah siap. Laksmana bertanya kemana dia pergi tanpa memberitahunya. Dia berkata untuk memperbaiki kesalahannya. Musuhnya Krishna sangat kuat dan dia tidak bisa mengalahkan Krishna, jadi dia pergi ke gunung. Dia bertanya gunung yang mana. Dia memintanya untuk memberitahu ibunya bahwa dia akan kembali hanya setelah menyelesaikan tugasnya. Di sisi lain,
Radha mengenang kebencian Samba padanya dan menantang untuk menenggelamkan Dwaraka. Krishna bertanya apa yang dia pikirkan. Radha mengatakan dia khawatir niat Samba sama. Mereka melarikan diri dari kecelakaan besar sekarang. Samba ingin menghancurkan Dwaraka dan dia tidak tahu bagaimana mengubahnya. Krishna berkata sifat Samba tidak akan pernah berubah. Betapapun cinta yang dia berikan padanya, Samba hanya akan menumpahkan racun. Orang bisa memperbaikinya dari perbuatan baik mereka. Samba tidak memiliki identitas apapun dan dia lahir karena kutukan. Radha mengatakan jika seseorang mencoba, mereka dapat mengubah apapun. Dia yakin Samba pasti akan berubah dan dia tahu dia tidak bisa memenangkan Dwaraka. Keinginannya akan terpenuhi saat Samba mengendalikan niat jahatnya. Krishna berkata dia berharap tinggi karena Samba diberi banyak kesempatan dan dia akan berubah sekarang. Dia berkata dia benar, Dwaraka memiliki banyak hal baik, tetapi penuh masalah. Radha menambahkan bahwa di sisi lain, Barsana dikelilingi oleh iblis dan kejahatan. Tetapi ada begitu banyak kedamaian di sana, dia ingin menghidupkan kembali kenangan itu dan bermain dengan sapi lagi, tetapi tidak bisa pergi karena janjinya. Dia pergi. Dia pikir dia memiliki hati yang baik dan ingin memberikan kesempatan kepada Samba berulang kali. Meskipun dia tidak akan berubah, dia akan memberi satu kesempatan untuk mengunjungi Barsana sekali.